Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Alhamdulillah juga kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan ibadah kita tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam marilah kita haturakan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dan dikumpulkan dengan beliau, para sahabat, kerabatnya, keluarganya di yaumil akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Perkenalkan di sini saya Imam Afruddin akan sedikit menyampaikan uraian mengenai salah satu keistimewaan surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas tentu kita sudah tidak asing lagi mendengarnya. Surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 di dalam Al-Quran yang tergolong dalam surat Makkiyah dan terdiri atas 4 ayat. Inti dari surat Al-Ikhlas adalah menegakkan tentang keesaan Allah SWT dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah SWT. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang istimewa, dinamakan surat Al-Ikhlas, namun kita tidak bisa menjumpai dari ayat pertama sampai ayat terakhir ada kata Al-Ikhlas di dalam surat tersebut. Lantas mengapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Ada 2 penamaan di dalam Al-Quran. Yang pertama, penamaan berdasarkan salah satu ayat di dalam surat tersebut. Ini banyak kita jumpai di dalam surat-surat di dalam Al-Quran. Seperti contohnya surat An-Nas, ada kata An-Nas di dalam surat An-Nas. Surat Al-Falaq juga ada kata Al-Falaq di dalam surat Al-Falaq dan sebagainya. Yang kedua, penamaan surat berdasarkan maknanya. Ini jarang kita temukan di dalam Al-Quran, dan salah satu contohnya adalah suratul Al-Ikhlas. Lantas mengapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Al-Ikhlas, kata ikhlas merupakan turunan dari kata khalaso yang berarti murni atau bersih. Dari akar kata inilah Imam Ibnu Utsaimin mengatakan 2 alasan mengapa dinamakan surat Al-Ikhlas. Yang pertama, dalam surat Al-Ikhlas ini Allah secara rinci menceritakan tentang dirinya sehingga tidak ada keterangan apapun selain tentang kekuasaan Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam surat Al-Ikhlas mengajarkan prinsip tentang keikhlasan bagi orang yang membacanya, sehingga jika dia dibaca dengan meyakini dan mengamalkan di dalam sehari-hari, maka dia terhindar dari kemusyrikan dan penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa dinamakan surat Al-Ikhlas. Kemudian sebab diturunkannya surat Al-Ikhlas itu karena kaum kafir musyrikin menanyakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW tentang sifat-sifat Allah SWT. Diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, kaum kafir Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu." Itulah pertanyaan sering dilontarkan kepada kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dijawab langsung oleh Allah SWT melalui surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
Walam yakun lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Kuasa. Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segalanya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan Allah tidak dapat disandingkan dengan sesuatu yang lain. Itulah jawaban dari Allah, jawaban yang singkat namun memiliki makna yang sangat dalam. Seperti pada kata Allah Samad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Kuasa. Allah adalah As-Samad. As-Samad dalam bahasa Arab berarti puncak dari segala sesuatu, yaitu apabila ada orang yang merasa dirinya paling benar, maka Allah adalah Zat yang Maha Benar. Jika ada orang yang merasa paling pintar, maka Allah adalah Zat yang Maha Pintar. Jika ada orang yang merasa paling bisa menciptakan apa saja, maka Allah adalah Zat yang Maha Pencipta. Kemudian dalam arti lain, As-Samad juga diartikan tempat bersandarnya sesuatu hal akan kunci terlaksananya hal lain. Inilah makna manusia berencana, Allah lah yang menentukan, karena segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami ini, kita dapat menyadari bahwa tidak ada yang patut kita banggakan dari apa yang kita miliki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang patut kita takutkan dari apa yang mengancam kita di luar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang patut kita khawatirkan di luar dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita sandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna daripada keikhlasan. Kemudian ada beberapa keistimewaan lain dari surat Al-Ikhlas ini yang diriwayatkan oleh beberapa hadis. Yang pertama diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apakah salah seorang di antara kalian mampu menghatamkan Al-Quran dalam satu malam? Kemudian para sahabat menjawab, bagaimana mungkin kami bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu malam? Nabi SAW bersabda, Qul Allahu ahad, setara dengan sepertiga Al-Quran. Apakah makna membaca surat Al-Ikhlas setara dengan menghatamkan Al-Quran? Apakah jika kita membaca Al-Ikhlas 3 kali setara dengan menghatamkan Al-Quran? Sebagian ulama berpendapat bahwa membaca surat Al-Ikhlas maknanya setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Mengapa demikian? Di dalam Al-Quran ada 3 kandungan. Yang pertama yaitu tauhid atau akidah. Kemudian ada kisah-kisah dan hukum-hukum Allah. Inilah kandungan Al-Quran secara keseluruhan. Di dalam surat Al-Ikhlas, dari ayat pertama sampai ayat terakhir, semuanya berkaitan dengan akidah atau tauhid. Sehingga hal inilah yang menunjukkan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka pahalanya setara dengan menghatamkan Al-Quran. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aqbaltu ma'a Rasulullah fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad Allahu samad. Faqala Rasulullah, wajabat. Qultu wa ma wajabat? Qala al-jannatu. Aku datang bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau mendengar seorang membaca Qul huwallahu ahad Allahu samad. Kemudian beliau bersabda, telah wajib. Aku bertanya, apa yang wajib ya Rasulullah? Telah wajib baginya surga. Begitu banyak keistimewaan di dalam surat Al-Ikhlas ini. Di dalam surat Al-Ikhlas memang tidak ada kata ikhlas di dalamnya, tapi dari perjalanan turunnya ayat ini ada banyak keikhlasan dari diri seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mudah-mudahan kita semua adalah hamba Allah yang senantiasa memiliki keikhlasan hati untuk menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhlas bukan hanya sekedar suasana hati yang dapat menenteramkan jiwa. Ikhlas menurut Imam Athaillah As-Sakandari
Pengarang kitab Al-Hikam mengatakan bahwa ikhlas adalah ruhnya ibadah. Ibadah tanpa ikhlas bagikan jasad tanpa ruh, tak ada artinya. Semoga Allah Ta'ala merutinkan kita untuk membaca surat Al-Ikhlas dengan meyakini dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah Ta'ala juga memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang ikhlas bersama orang-orang yang terdahulu, yaitu para nabi, rasul, ulama di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata dalam pengucapan ataupun materi, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga bisa diambil hikmahnya maupun manfaatnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.